Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sekali pada Ibu Fitri dan teman-teman di IRC atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sekedar berbagi pengalaman. Saya kira dari Bapak Ibu peserta semua juga sudah banyak sekali juga bersentuhan dengan sistem informasi kesehatan. Nah, di sini saya mungkin sekedar berbagi cerita saja apa yang pernah saya kerjakan, apa yang saya alami di lapangan, kemudian nanti mungkin kita bisa melakukan diskusi gitu ya. Baik, izinkan saya akan membagi presentasi saya di sini. Moga-moga bisa dilihat. Apakah sudah bisa dilihat ya? Halo, ya, Ibu Fitri, teman-teman semua sudah bisa melihat presentasi saya? Bisa Pak. Oke, baik. Saya akan mulai presentasinya di sini. Ya. Oke, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Fitri, nama saya Surahyo Sumarsono, atau mungkin biasanya dipanggil Yayo atau Pak Yayo gitu ya, lebih akrabnya atau pendeknya gitu ya. Kemudian tadi disebutkan mungkin betul saya background saya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri. Saya di engineering ya, kebetulan saya memang orang teknik, engineer IT. Dalam perjalanannya di tahun 2005 diminta untuk mengajar di SIMKES sama MMR FKUGM itu. Disitulah saya mulai tertarik pada sistem informasi kesehatan karena sebelum saya lebih banyak di korporasi, kemudian berhubungan dengan government, e-gov dan lain-lain. Nah, setelah saya tertarik untuk mempelajari e-health yang mana makin lama makin tertarik di sini, dan di 2012 saya memulai menekuni topik atau bidang di telemedicine atau mobile health tadi juga sebutkan. Kebetulan mulai 2015 sampai sekarang saya bergabung di tim teknis di dan pengembangan roadmap telemedicine Indonesia, kemudian juga ke arah pedoman telemedicine, terakhir pengembangan temenin atau telemedicine Indonesia, dan seterusnya. Baik, saya akan langsung. Nah, saya kira topik ini menjadi sangat-sangat populer akhir-akhir ini kalau kita lihat di internet ya, atau lihat di media massa. Hampir semua orang membicarakan tentang telemedicine atau telehealth, ataupun nama-nama yang lain gitu ya, telemedika, telemedis, dan lain-lain. Apalagi kalau sekarang dengan adanya trigger atau pemicu adanya pandemik, di mana kita tanda kutip disarankan untuk tidak keluar rumah, lebih baik kita di satu tempat yang lebih aman gitu ya, tidak bepergian. Nah, salah satunya juga membuat kita juga pada waktu ingin melakukan konsultasi pada dokter dan lain-lain menjadi lebih mudah dengan adanya layanan yang berupa telemedicine. Nah, nanti kita lihat juga sebenarnya yang disebut sebagai telemedicine secara garis besar kalau kita acu pada definisi dari WHO tahun 2016 adalah delivery of healthcare services where provider are separated by distance. Jadi ada jarak yang memisahkan antara pemberi layanan dan penerima layanan. Sekali lagi kalau kita bilang tentang teknologi informasi di bidang kesehatan sangat luas sekali, tadi disebutkan oleh Bu Fitri. Secara garis besar ada 4 ya, ada mungkin lebih ke fokus ke bioinformatik ya, lebih ke mungkin ke arah penelitian di lab, kemudian berhubungan dengan klinis, berhubungan dengan public health dan lain. Jadi skopnya sangat luas sebenarnya. Nah, kita lihat juga di dalam telemedicine ini fungsinya untuk apa ya? Antara lain kita gunakan untuk melakukan diagnosis, untuk melakukan perawatan gitu ya, apakah itu penyakit atau mungkin injury gitu ya. Kemudian digunakan untuk penelitian, untuk evaluasi, untuk pembelajaran kesinambungan dan lain-lain. Jadi kita lihat skopnya menjadi sangat luas, dan ICT atau TIK di sini juga sangat luas juga. Tidak hanya seperti yang kita lakukan sekarang menggunakan internet, menggunakan notebook atau handphone dan ada aplikasi yang kita pakai seperti Zoom. Tapi kalau kita kilas balik di awal-awal telemedicine itu kita gunakan, bahkan menggunakan teknologi-teknologi yang lebih sederhana seperti radio, mungkin radio 2 meteran gitu ya frekuensi. Pengalaman kami pernah membantu di Papua Barat juga beberapa dokter-dokter puskesmas yang terpencil sekali, mereka berkomunikasi dengan puskesmas lain atau dengan dinas menggunakan seperti HD gitu ya, radio 2 meteran, atau mungkin one way pakai radio FM, pakai television, kemudian lebih canggih lagi seperti sekarang kita pakai telepon, mobile phone, internet dan lain-lain. Jadi sebenarnya skopnya sangat luas. Begitu juga dalam definisi oleh Kementerian Kesehatan, sama ini kebetulan ada pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan TIK, peran informasi diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit dan cedera, sama seperti definisinya WHO sebenarnya, penelitian evaluasi, pendidikan berkelanjutan, dan seterusnya. Nah, boleh digarisbawahi juga dalam penggunaan TIK ini juga antara lain, contoh sederhananya adalah kita menggunakan SMS atau WhatsApp. Sering sekali para dokter kemudian
istri saya juga dokter, anak juga kuliah di kedokteran dan segala macam. Mereka sering berdiskusi dengan teman-temannya menggunakan WA dan segala macam hal, memberikan layanan. Itu toh juga sedang terjadi pertukaran informasi menggunakan teknologi informasi. Nah, yang sering ditanyakan kalau saya sering keliling ke daerah-daerah terpencil dengan tim Kementerian Kesehatan adalah, lah Pak, ngapain kita pakai temenin atau telemedicine Indonesia, kan sudah ada WhatsApp gitu ya. Begini, dalam penggunaan WhatsApp kan sifatnya hanya point to point, titik ke titik, dari satu dokter ke dokter, dokter ke pasien dan lain-lain, di mana begitu kita ingin menganalisa data yang kita dapatkan jadi kesulitan karena kita harus melakukan backup dulu, kemudian kita lakukan sorting dan lain-lain. Kemudian juga bahkan kalau ada satu kasus terjadi di puskesmas A, kalau kita ingin bantu di puskesmas dengan kasus yang sama, kita juga repot karena harus bertukar data, transfer dari informasi dari satu WA ke WA lain dan lain. Nah, dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, kita bisa saling berbagi, bisa dimonitor oleh dinas, oleh kementerian, dan segala macam hal. Kalau kita bicara tentang sistem telemedicine yang dikelola oleh pemerintah. Nah, di gambar kanan ini saya tampilkan salah 3 dari platform sistem informasi kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada Temenin ya, Telemedicine Indonesia, ada Sehatpedia, aplikasi berbasis mobile, seperti kalau Bapak Ibu pakai Halodoc, Klik Dokter dan lain-lain. Dan ada juga nanti Sisruta untuk rujukan. Nanti mungkin di belakangan saya jelaskan lagi lebih detail. Nah, acuan lagi daripada WHO, kita tahu bahwa dalam pelayanan telemedicine, telemedika, telemedicine, telehealth atau apapun namanya, itu secara umum terbagi jadi 2. Apakah itu sifatnya client to provider, dokter ke pasien gitu ya, atau dari Fasiankes ke Fasiankes, dari rumah sakit ke puskesmas ke rumah sakit umum daerah ke provinsi, provinsi ke nasional dan seterusnya. Di mana di dalam acuan hukumnya, kalau provider to provider atau antar Fasiankes, kita sudah mempunyai peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019. Nanti akan saya bahas di belakang. Ini sudah level peraturan Menteri, jadi cukup tinggi. Kemudian untuk dokter ke pasien, karena ada desakan di dalam tuntutan kita, karena adanya pandemi COVID-19 ini, dikeluarkanlah surat edaran dari nomor 303 2020, atau bahkan dari Perkonsil, nanti akan saya lihatkan bedanya, nomor 74 nomor 2020. Jadi secara umum sebenarnya secara aturan hukum memang belum sekuat seperti Permenkes yang kita gunakan antar Fasiankes. Nah, ini justru menjadi menarik karena di pandemi COVID-19 ini akan menjadi satu pendorong kuat supaya regulasi dari pemerintah segera dikeluarkan sehingga pelayanan telemedicine antar dokter ke pasien akan lebih aman dan nyaman karena kita dilindungi dengan aturan hukum yang pasti. Nah, disebutkan juga oleh acuan dari telemedicine oleh WHO dan juga sama diacu oleh Kementerian Kesehatan, disebutkan terutama yang untuk dokter ke pasien itu adalah uncondition, jadi di bawah satu kondisi, it complements rather than replace. Jadi kita tidak akan menggantikan fungsi pelayanan kesehatan dari tatap muka ya, langsung, karena walaupun saya orang IT gitu ya, saya tahu betul bahwa dalam memberikan layanan kesehatan itu tidak semudah kita mendigitalkan semua layanan yang pernah kita lakukan pada waktu kita melakukan layanan secara fisik atau secara offline gitu ya, karena perawatan ya apalagi kan di dunia ya, ciptaan Allah semoga tidak bisa digantikan lagi. Itu tidak bisa hanya digantikan dengan WhatsApp, dengan video call seperti ini dan lain-lain, tapi juga banyak hal yang perlu kita cermati, apalagi nanti isu belakangnya berhubungan dengan etika dan lain-lain. Jadi sekali lagi dari aturan hukum adalah sebagai komplement, walaupun mungkin saya kurang tahu dalam beberapa puluh tahun ke depan mungkin sudah diizinkan secara hukum, saya kurang tahu juga gitu. Tapi yang jelas disebutkan tidak bisa menggantikan gitu ya, sebagai komplement, sebagai pelengkap dan lain-lain. Nah, kecuali nanti di kondisi emergency sekarang, di kondisi pandemi COVID seperti ini, bagaimana kita menyikapinya nanti kita bahas di belakang. Gitu ya. Nah, kemudian juga yang sering disalah mikrofonnya bisa di-mute bagi peserta. Ada putrinya atau putranya lagi nangis berikutnya. Nah, sebenarnya waktu awal-awal dulu saya mengenalkan telemedicine tahun 2015, 16 dan segala macam hal, selalu orang bilang bahwa yang telemedicine itu adalah video call atau video conference gitu ya. Itu semacam salah kaprah seperti zaman dulu pertama kali kita mengenalkan teknologi 3G gitu ya. Waktu saya ingat sering diminta oleh satu provider untuk berbagi cerita seminar kemana-mana, itu selalu kalau saya tanya apa itu 3G, jawabannya adalah video call. Bukan ya. Jadi telemedicine sekali lagi itu adalah layanan kesehatan berbasis TIK, di mana bukan hanya sekedar bertatap muka secara teknologi informasi seperti mungkin pakai WA, video call dan lain-lain, atau pakai Skype atau apa, tapi adalah juga bagaimana pertukaran informasi
yang mendukung layanan kesehatan tadi gitu ya, apa berhubungan dengan resume medisnya, terintegrasi dengan peralatan medis. Ingat di dalam hal ini telemedicine bukan hanya dari manusia ke manusia, kadang-kadang kita juga bukan kadang-kadang, kita juga sering menggunakan antara manusia dengan mesin atau sistem. Contoh di temenin ini, kalau kami keliling ke daerah-daerah, kita juga membagikan alat EKG digital, alat USG dan lain-lain, di mana sehingga nanti alat tadi akan berbicara dengan komputer yang sudah terkoneksi ke temenin, kemudian data dari alat tadi akan terkirim gitu ya, mungkin akan mengirimkan gambar EKG, mungkin mengirimkan gambar X-ray, mungkin bahkan sampai ke menggunakan format DICOM yang lebih bagus resolusinya dan segala macam hal. Atau kalau perawatan dokter ke pasien, kita akan berkomunikasi dengan mungkin alat pengukur detak jantung di rumah, kadar gula darah. Sekarang kan eranya adalah era IoT, adanya alat-alat medical device yang mungkin terkoneksi dengan sistem dan segala macam. Jadi di sini disebutkan bahwa bahkan kalau hanya sekedar video conference, telemedicine itu hanya di level 1 gitu ya. Kalau kita mau lihat lagi lebih tinggi, bagaimana terjadi full interoperability, terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan di rumah sakit, ya SIM, RS atau apapun, di puskesmas, di klinik swasta dan lain-lain. Jadi bahkan koneksi ke dinas kesehatan mungkin akan digunakan di Dukcapil oleh Kementerian Dalam Negeri, terkoneksi ke Kominfo dan lain. Jadi banyak hal yang perlu kita cermati dalam membangun sistem telemedicine ini. Jadi tidak semudah sekedar hanya ada video call terus selesai gitu ya. Kalau kita mau jangkau semua skopnya dengan lengkap gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa di sini kita lihat aturan hukumnya, alhamdulillah saat ini sudah ada gitu ya. Jadi di sini disebutkan Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan, itu perjalanannya cukup panjang ini ya. Apalagi ini kaitannya dengan hukum kesehatan. Saya sering mengikuti rapatnya juga cukup pusing karena bahasa-bahasa hukum sudah bikin pusing, bahasa kesehatan juga bikin pusing lagi. Jadi digabung ada double pusing gitu ya. Nah, jadi ini cukup panjang, makanya peraturan Menteri Kesehatan yang saat ini sudah ada adalah antar Fasiankes, karena itu lebih mudah kita kontrol, lebih mudah kita kelola. Sedangkan yang dokter ke pasien masih banyak isu-isu yang harus kita akomodasi. Kaitannya dengan etika, kaitannya dengan privasi, dengan security, belum lagi nanti teknologinya berubah terus gitu ya, belum lagi nanti layanannya mungkin berbasis pada sistem yang ada di luar negeri. Jadi untuk itu saat ini karena adanya pandemi, pemerintah mengeluarkan SE atau surat edaran yang kaitannya dengan mengizinkan pelayanan telemedicine karena adanya corona pandemi ini gitu. Atau dari surat himbauan juga sudah ada sebelumnya tanggal 9 April, diikuti tanggal 29 April adanya surat edaran. Bahkan juga di sini kita sebutkan antara lain contoh beberapa hal yang perlu kita cermati. Hasil pelayanan telemedicine juga harus dicatatkan secara digital atau manual yang nanti akan digunakan sebagai dokumen rekam medik. Ini isu yang penting juga karena ini kaitannya dengan privasi, dengan kerahasiaan data, berhubungan perlindungan data dan lain-lain. Karena Indonesia kan sekarang kita belum punya undang-undang untuk perlindungan data pribadi ya, yang dulu ditargetkan Oktober 2020, saya kira mungkin agak mundur juga karena adanya pandemi dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga lebih kuat lagi dari sisi perkonsil yang untuk mengeksekusi di lapangannya, bahkan disebutkan di pasal 5, pasien yang berobat melalui telemedicine wajib memberikan informed consent. Nah, ini juga nanti secara digital, secara teknologi, belum tentu secara mudah kita bisa mengakomodasi itu gitu ya. Di seminar yang lain sebelumnya saya pernah berikan juga, ada satu dokter di puskesmas di Jawa Barat bertanya, Pak, gimana kalau kita tidak punya teknologi yang cukup bagus untuk telemedicine segala macam, kami hanya menggunakan WhatsApp, kemudian bagaimana saya minta informed consent pada pasien, itu kan menjadi isu sendiri. Saya juga sempat diskusi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan, ini juga case by case, kemudian di per Fasiankes per dinas juga harus mempunyai satu tanda kutip panduan tersendiri. Apakah mungkin ada semacam data-data informasi yang ditransfer dulu ke pasien, kemudian ditandatangani, kemudian difoto dikembalikan lagi ke dokter, atau hanya cukup dengan menjawab beberapa pertanyaan di WA terus dianggap sebagai informed consent. Nah, ini juga aturan ini harus kita kelola dengan baik. Nah, disebutkan juga di gambar paling kanan ini ada relak, bahwa yang namanya SE dan perkonsil ini sebagai relaksasi regulasi selama pandemi COVID. Jadi tanda kutip kita memberikan kelonggaran karena memang sifatnya emergensi. Dan juga yang seru lagi di perkonsil ini di pasal 9 disebutkan dokter dan dokter gigi. Nah, tadi saya kira banyak sekali teman-teman dari dokter gigi gitu ya. Dokter gigi memang paling deg-degan ya karena berhadapan langsung dengan pasien ya, antara muka dan muka jaraknya hanya berapa senti gitu ya. Ini kan juga sangat deg-degan kalau ada COVID dan lain-lain. Ini yang melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine dilarang melakukan telekonsultasi antar tenaga medis dan pasien secara langsung tanpa melalui Fasiankes. Jadi tanda kutip sebenarnya di aturan ini menyebutkan yang namanya telemedicine itu dilakukan kalau
dokternya dalam posisi berada di Fasiankes. Nah, bagaimana kalau dokternya usia 60 tahun ke atas, sekarang kan tidak disarankan untuk pergi ke kantor dan segala macam, memberikan layanan di rumah dan lain-lain. Ini juga nanti akan menjadi isu-isu tersendiri yang bisa perlu dikelola oleh pemerintah juga dalam memberikan aturan hukum seperti ini. Nah, ini saya acu dari Prof. Budi Wiwiko ya, beliau Wakil Direktur di IMERI di UI ya, guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau membuat rangkuman tentang apa yang dituangkan di dalam SE dan juga di dalam berkonsil ya, beberapa poin penting seperti durasinya, kalau dari SE di selama KKM, kalau Perkonsil 74 di pandemi COVID-19, kalau syaratnya SE hanya STR, sedangkan Perkonsil harus STR dan SIP gitu ya. Jenis layanannya tidak detail di dalam SE, di Perkonsil ada lebih spesifik hanya telekonsultasi, platformnya tidak disebutkan, jenisnya kalau Perkonsil non gawat darurat gitu ya, diagnosis digunakan sama, kebetulan resep boleh, kerahasiaan data dituliskan secara eksplisit di dalam SE tapi tidak dituliskan di Perkonsil, rekam medis harus dicatat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ini kembali lagi kata kunci adalah relaksasi dari regulasi. Yang jelas yang penting kita harus akomodasi karena bagaimanapun juga keselamatan masyarakat Indonesia adalah yang nomor satu gitu ya dibanding yang lain. Mungkin juga sedikit tambahan dalam kenapa undang-undang di bidang sistem informasi kesehatan itu lebih lambat daripada yang lain, katakan dibanding perbankan atau di industri, karena memang di kesehatan itu kita berhubungan dengan nyawa pasien, berhubungan dengan keselamatan pasien, makanya undang-undangnya harus betul-betul hati-hati. Saya sebelum masuk ke bidang teknologi informasi kesehatan, dulu banyak di korporat, di e-government, di apapun, itu kita adopsi teknologi terbaru sangat cepat sekali. Tapi begitu kita berhubungan dengan manusia, itu kita harus hati-hati karena kita harus kaji betul dengan baik apakah teknologi ini memberikan manfaat atau tidak di dalam pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah, sekarang apa yang pernah saya alami langsung itu kebetulan membantu di kementerian di sini, timnya banyak sekali gitu ya, kami terdiri banyak dari akademisi, dari asosiasi profesi dan segala macam hal, dari konsultan dan segala macam hal gitu ya. Nah, sejarahnya adalah sebenarnya telemedicine di Indonesia itu sudah cukup lama, dalam artian di tahun 2012 itu kementerian sudah punya tele EKG, teleradiologi, tapi sekali lagi itu kita membeli sistem dari swasta, sehingga ada pembiayaan yang cukup besar juga, dan juga mungkin dalam waktu pemilihan kajiannya mungkin belum pas gitu ya, sehingga beberapa teknologi tidak bisa dipakai dengan mudah gitu ya, di mana waktu itu koneksi 3G dan 4G masih sangat rendah sekali, sehingga banyak kegagalan dalam pemanfaatan teknologi ini. Kemudian di dalam perjalanannya di tahun 2014 di-upgrade lagi servernya pakai teleradiologi, ini juga membeli sistem dari luar, sangat bagus, sudah mulai jalan di beberapa rumah sakit. Sekali lagi ini lebih banyak ke Fasiankes ya, antar Fasiankes jalan, tapi sekali lagi juga pembiayaannya cukup mahal. Di 2016 kemudian ada satu sistem telemedicine di satu kota di Sulawesi sana yang sangat bagus, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan, kita gunakan, tapi selama setahun gitu ya. Nah, dalam evaluasinya kita cermati agak mahal juga karena kita harus membayar biaya sewa yang kita harus bayar per titik gitu ya, per puskesmas, per rumah sakit umum daerah, dan lain, sehingga mahal. Sehingga di tahun 2017 diputuskan kita membangun sendiri sistem telemedicine Indonesia, disebut sebagai Temenin, berbasis web, diberikan secara gratis gitu ya, selama ini semua mengikuti persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Ingat sekali lagi adalah antar Fasiankes, sehingga alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik dengan berbagai perubahan-perubahan, dan kami sekarang lagi migrasi menuju ke Temenin versi 2 gitu ya, dengan segala fungsi-fungsi baru yang kita utamakan. Sebelumnya fokusnya pada EKG, pada USG, radiologi, telekonsultasi, ada chat dokter, video call, dan lain-lain. Nah, apa yang bisa difasilitasi di Temenin atau telemedicine Indonesia ini, itu adalah kita punya sistem berbasis web, sehingga semua Fasiankes yang terdaftar, yang sudah mendaftarkan di Kementerian Kesehatan, atau sebelumnya kita biasanya survei keliling daerah gitu ya, akan dilengkapi dengan minimal PC atau notebook atau mungkin handphone gitu ya, peralatan komputasi. Kemudian kita bisa konekkan ke alat-alat yang berhubungan dengan pemeriksaan penunjang, ada radiologi, EKG, USG, dan lain-lain, di mana nanti file-filenya akan kita bisa upload ke situ. Sebelumnya tentunya akan ada proses pendataan pasien dan segala macam hal, sehingga resume medisnya kita kirimkan. Nah, misalnya dari puskesmas A, misalnya di
Jambi di Gunung Kerinci sana, dia ingin diskusi dengan dokter spesialis di rumah sakit umum daerahnya gitu ya. Nanti gambarnya akan terkirim, data-data pasien akan terkirim, ada proses setting dan segala macam hal. Nanti akan dijawab oleh dokter spesialis di RSUD, kemudian nanti akan diberikan advice atau expertise kembali ke Pasienkes pengirimnya dan lain-lain. Atau bahkan juga antar RSUD bisa, atau bahkan misalnya di RSUD dokter spesialis mungkin belum bisa memberikan advice karena ini sifatnya subspesialis, dia bisa naik lagi ke rumah sakit provinsi, ke nasional, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu sistem yang terintegrasi, yang semuanya akan dihandle oleh server yang ada di Kementerian Kesehatan, mengkoneksikan semua titik-titik Pasienkes yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Terutama juga targetnya adalah di daerah 3T gitu. Nanti akan selaras juga dengan programnya Kominfo dengan Bakti gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa tahu bagaimana pelayanan itu bisa memberikan benefit bagi pelayanan kesehatan di Indonesia gitu ya. Oke, nah saat ini data seminggu yang lalu sudah ada 56 rumah sakit yang terkoneksi, ada yang pengampunya 56, yang diampunya ada 151, spesialis yang terhubung 135, spesialis untuk radiologi ya tadi 135, untuk jantung 177 dan seterusnya. Jadi sebenarnya secara jangkauan dan jumlah pengguna sudah cukup bagus, dan dari waktu ke waktu juga intensitas penggunanya cukup tinggi, apalagi juga di pandemi COVID ini gitu ya. Ini contoh sederhana betapa tantangan kita di Indonesia itu sangat sangat besar sekali. Nanti ada gambar di belakang sebenarnya, tapi hanya satu contoh. Ini waktu kami keliling ke Mahakam Ulu gitu di Kalimantan Timur, kalau bagi yang belum pernah dengar, itu adalah satu lokasi yang dijangkau dengan perjalanan cukup jauh. Jadi dari Samarinda naik mobil 7 jam, setelah itu kami menyusuri sungai dengan kapal seperti ini selama 7-8 jam juga, sehingga kami bisa sampai di Puskesmas Tionghoang dan segala macam hal. Jadi perjalanannya sangat menantang sekali. Nah, di sana juga kita lihat bagaimana tantangan infrastruktur itu. Secara umum sih bangunan fisiknya sudah bagus ya, rata-rata dengan pemerintah saat ini kita menemui banyak sekali bangunan fisik dari puskesmas atau RSUD itu sangat bagus sekali, tapi yang sayang adalah biasanya tenaga medisnya, di mana dokter tidak dengan mudah bisa ketemukan, karena ini kan butuh suatu pengabdian juga untuk mau berbakti di daerah-daerah terpencil seperti yang jauh dari mana-mana, yang koneksinya hanya ada 2G gitu ya. Sebutkan di sini juga koneksinya mereka menggunakan antena satelit VSAT dan lain-lain. Ini contoh betapa menantangnya kondisi infrastruktur di Indonesia. Jadi dalam hal ini telemedicine antar Pasienkes sudah pasti akan membantu layanan kesehatan, apalagi daerah-daerah terpencil ini. Bayangkan kalau ada pasien yang sangat gawat dan tidak bisa di-handle oleh dokter umum, itu membutuhkan sekian puluh jam untuk bisa sampai di rumah sakit umum daerahnya Samarinda. Maaf, mungkin bisa jadi pasien bisa meninggal di jalan dan lain-lain seperti itu contoh. Jadi betapa beratnya. Ini contoh alat-alat digital yang sudah dimiliki, misalnya mereka sudah punya EKG digital, ini juga sumbangan atau dana dari Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang kita lihat secara potensi seperti apa sih. Jadi kalau kita lihat data-data, kalau Bapak Ibu sering lihat di internet, penggunaan internet di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Kalau kita bisa lihat dari sekian banyak populasi penduduk Indonesia, penggunaan handphone yang terkoneksi itu sangat ajaib gitu ya saya bilang, karena melebihi angka dari jumlah total penduduk. Bayangkan smartphone yang terkoneksi itu 330 lebih gitu ya. Asumsinya satu orang di Indonesia pasti punya satu handphone. Nah, ternyata tidak ya, bahwa sebagian masyarakat Indonesia punya banyak handphone, sedangkan di sebagian lagi masyarakat Indonesia tidak punya handphone sama sekali gitu ya, karena dari masalah biaya, dari masalah mungkin koneksi dan lain-lain. Pengguna internetnya juga sangat besar, 175 juta, mohon maaf. Kemudian pengguna sosial medianya 160 juta gitu ya. Bahkan beberapa riset lagi menyebutkan satu hari itu bisa sekian jam, mungkin lebih dari 5 jam masyarakat Indonesia menggunakan internet, walaupun saya ragu juga itu digunakan untuk apa. Mungkin banyaknya digunakan untuk nonton film Korea, apalagi di pandemi ini orang pada nonton Netflix dan macam, bisa jadi gitu ya. Tapi yang jelas potensinya sangat besar kalau kita bicara nanti yang berhubungan dengan telemedicine dokter ke pasien. Karena apa? Ya tadi, penggunaan internet itu sudah bukan hal yang aneh gitu ya. Semua orang sudah pakai. Walaupun sekarang menjadi keluhan begitu Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, kemudian kalau anak-anak saya udah kuliah semua, jadi saya santai gitu ya. Tapi kalau yang masih punya anak SD, SMP, SMA, betapa pusingnya menyelenggarakan sekolah online gitu ya. Untung kalau Bapak Ibu yang di kota, yang menjadi masalah hanya masalah motivasi anak. Coba bayangkan bagi orang tua yang tinggal di daerah, yang nggak punya sinyal, dia harus naik bukit, dia harus ke kantor kelurahan, dia harus pinjam handphone tetangganya, handphonenya Pak Polisi dan lain-lain seterusnya. Gitu. Oke, jadi ini isu yang menarik juga untuk kita cermati. Nah, potensinya seperti apa? Kebetulan tanggal 22 Agustus kemarin, dari Sabtu, ada seminar online juga yang diselenggarakan Kominfo, Kemenkes, Atensi, dan lain-lain, disebutkan oleh pidatonya Pak Menteri Kominfo,
menyebutkan bahwa data menunjukkan 44 responden menyatakan mereka 44% responden menyatakan mereka beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. Datanya dari McKinsey 2020. Bahkan terjadi lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedicine sebesar 600% dari kata data ya dari milik dari Kominfo tahun 2020 ini juga. Kemudian saya belum punya data mentahnya, tapi Pak Menteri bilang begitu ya, mestinya begitu gitu ya. Kemudian dari Deloitte Indonesia, publikasi tahun 2019 disebutkan bahwa masyarakat Indonesia sudah biasa pakai internet, mereka menggunakan internet untuk mencari informasi kesehatan sebanyak 51%, di antara itu bahkan sudah menggunakan untuk melakukan konsultasi dengan health expert 14% gitu. Jadi potensinya besar, gitu. Potensi untuk pengembangan layanan telemedicine berbasis TIK itu sangat besar, besar sekali bahkan ya kalau kita lihat dari sisi komposisi yang ada sekarang. Begitu juga saat ini layanan telemedicine dari dokter ke pasien juga sudah sangat besar sekali. Apalagi sekarang ada salah satunya ada Asosiasi Telemedicine Indonesia disebut Atensi yang sudah resmi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan kaitannya terutama dengan penanggulangan COVID-19 ini untuk penyebaran info. Anda bisa lihat nama-nama maaf yang tertampil di dalam anggota sudah sangat populer sekali. Anda sudah sering melihat iklannya di sosial media dan lain-lain. Ada Halodoc, Klik Dokter, Good Dokter, Dokwiti, Halo Dokter, Sehatpedia, Sehatq dan seterusnya. Jadi saya kira ini bukan hal yang, dan ini juga tanda positif yang mengindikasikan bahwa penyediaannya siap, masyarakat juga siap. Nah, yang belum mungkin malah justru dari regulator atau aturan-aturan yang melindungi infrastrukturnya dan lain-lain. Gitu. Kemudian disebutkan di dalam kerjasama di Atensi, kalau saya acu dari websitenya Atensi atau Asosiasi Telemedicine Indonesia, disebutkan ruang lingkup kerjasamanya antara adalah tentang penyediaan informasi dan edukasi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan layanan dari salah satu provider di atas tadi yang saya tampilkan di slide sebelumnya, di situ ada misalnya tanya jawab tentang pakai chatbot bahkan ya, tidak harus dilayani oleh orang tapi oleh sistem canggih juga gitu ya. Tanya mungkin umur saya berapa, kemudian saya tinggal di mana dan segala macam. Nanti dia bisa beritahu daerah itu zona hitam, zona hijau, zona merah. Kemudian saya punya keluhan apa, saya sebutkan flu, mungkin kepalanya pusing, demam dan segala macam. Nah, ini mungkin ada jangan-jangan ada indikasi ke sana dan segala macam. Jadi bisa kita gunakan juga untuk paling tidak menggali informasi awal tentang apakah kita terkena COVID atau mungkin kita di daerah yang cukup zonanya cukup berbahaya atau juga mendapatkan info-info yang resmi dari pemerintah ya, karena kan sangat banyak sekali bertebaran hoax gitu ya. Nah, disitulah peran dari Atensi ini sangat besar gitu. Selain tentunya fungsi utama mereka untuk memberikan telekonsultasi antara dokter ke pasien gitu ya. Kita lihat tadi saya sebutkan, tadi sengaja di awal saya sebutkan contoh bagaimana waktu itu perjalanan kami dari tim Kementerian Kesehatan ke Mahakam Ulu sangat berat seperti itu gitu ya. Memang disebutkan bahwa ini datanya agak lama, mohon maaf, sekitar 6-7 tahun lalu, tapi mungkin masih relevan. Distribusi Fasienkes di Indonesia kan sangat tidak imbang gitu ya. Hampir sebagian besar ada di Indonesia bagian barat. Anda bisa lihat sendiri rata-rata kebanyakan di Jawa 50%, Sumatera 24%, dan seterusnya, di mana Indonesia bagian timur itu sangat kecil sekali gitu ya persentasenya. Termasuk juga distribusi tentang dokter spesialis ini sama juga 80% juga rata-rata lah kira-kira 80% ada di Indonesia bagian barat. Jadi disebutkan memang di sinilah peran teknologi bisa digunakan untuk membantu layanan kesehatan yang menggunakan teknologi berbasis jarak jauh tadi atau telemedicine tadi. Kemudian ada tantangan lagi, kita lihat Kominfo sebenarnya sudah punya program dengan Bakti ya, mereka pakai USO atau Universal Service Obligation. 1,25% dari dananya swasta digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur. Jadi mereka sangat komitmen dan konsisten membangun infrastruktur. Ada palaparing juga. Saya sangat senang terakhir 2019 berkunjung ke Papua Barat waktu saya masuk hutan dari Sorong menuju Sausapor lewat hutan yang nggak ada sinyalnya selama 5 jam. Di perjalanan saya sering menemui kalau menyeberang sungai di jembatan sampingnya ada pipa besi yang isinya adalah fiber optik. Jadi kita bisa sebenarnya secara serius mereka sudah membangun backbone atau tulang punggungnya. Cuman yang belum adalah untuk endpoint-nya, bagaimana nanti BTS itu dibangun di daerah-daerah terpencil sehingga pancaran dari infrastruktur data kita bisa nyampe ke area-area terpencil. Karena kalau kita bilang di daerah-daerah 3T itu, begitu kita geser dari BTS sekian ratus meter berapa kilo, udah total hilang sama sekali. Kalau di Indonesia kan seluler itu berbentuk sel ya, ada ringnya, ada lingkaran-lingkaran BTS. Anda keliling dari Jakarta naik mobil sampai ke Surabaya pun boleh dibilang nggak akan putus karena selnya dari infrastruktur data kita sangat bagus nyambung satu sama lain. Tapi kalau kita bilang di
luar Jawa, begitu kita lompat satu selnya hanya satu area saja, tidak ada sel lain yang membantu kita untuk berkomunikasi. Nah, disitulah tantangan kita bagaimana kondisi infrastruktur menjadi PR besar bagi Indonesia, walaupun sekarang backbone-nya sudah siap. Ya, ini juga mahal. Kita lihat bagaimana Indonesia negara kepulauan membangun fiber optik di bawah laut itu biaya mahal sekali, belum lagi luar nanti harus maintenance-nya dan lain-lain. Jadi memang berat jadi pemerintah di Indonesia. Nah, kemudian kita contohkan tadi kembali lagi ke Papua Barat sebagai contoh karena daerah yang memang cukup ini ya jauh dari sana. Nah, ini contoh penggunaan telemedicine Indonesia atau teman-teman yang dari Kemenkes di Raja Ampat, di RSUD Raja Ampat. Di situ disebutkan ada Pak Direkturnya lagi mendemokan menggunakan CR atau computed radiologi, jadi hasil radiologi yang berupa film kita scan otomatis dengan alat seperti mesin scanner atau fotokopi tadi gitu ya, sehingga memberikan gambar resolusi tinggi, bahkan bisa di-convert menjadi format DICOM ya, karena nanti radiolog bisa membaca lebih detail termasuk metadatanya gitu ya. Nah, ini penting karena awal tahun 2012, 13, 14 itu Kemenkes waktu itu hanya pakai scanner yang murah meriah 200-300 ribu tuh ya kalau Bapak Ibu pakai untuk nyekan dokumen di rumah untuk men-scan gambar radiologi. Jadi gambarnya jelek banget, begitu dikirim radiolognya nggak bisa baca. Nah, sekarang disebutkan adanya CR. Atau bahkan kalau lebih canggih lagi, kalau kita punya dana, kita bisa beli X-ray digital gitu ya, dan lain-lain. Kita lihat speednya sangat rendah sekali, bandwidth-nya kalau Anda lihat hanya 1,85 Mbps, jadi betapa ngos-ngosannya mereka ngirim data resolusi tinggi. Ini contoh infrastruktur yang harus kita bantu untuk ke sana gitu ya. Kemudian contoh lain lagi di Oransbari, di arah Manokwari Selatan, ini juga ada satu puskesmas sangat aktif sekali menggunakan telemedicine. Hebatnya, untungnya mereka selain dokter yang sangat aktif, ini termasuk dokter yang mendapat penghargaan penggunaan temenin yang paling aktif, juga untungnya di belakang puskesmas ada BTS, jadi Anda bisa lihat ada tower di belakang puskesmas itu kebetulan ada 4G-nya Telkomsel, sehingga mereka cukup lancar mengirimkan data-data penunjang ya. Kalau hanya sekedar chatting atau sekedar untuk mengirimkan data resume medis pasien sih gampang, tapi begitu kita bicara data penunjang EKG, kemudian USG dan lain-lain itu cukup berat. Dan ini juga menarik, kembali lagi tadi kenapa para provider tidak berlomba-lomba membangun BTS di luar daerah, karena itu masalah ekonomis juga. Kalau mereka bangun BTS tapi nggak ada usernya jadi percuma. Saya tahun 2017 pertama berkunjung ke Oransbari ini, di 4G-nya itu saya hitung speed-nya bisa sampai 15 Mbps, karena baru bisa dipasang gitu ya. Begitu tahun 2019 saya kembali ke sana, speed-nya hanya 4, artinya kenapa saya tanya ke provider, karena nggak ada penggunanya. Penggunanya hanya dokter-dokter atau masyarakat sekitar plus monyet-monyet di hutan gitu. Jadi dengan kata lain, secara ekonomis nggak menguntungkan, makanya mereka turunkan layanannya menjadi speed yang lebih rendah lagi. Dan ini juga jadi isu penting dalam infrastruktur kita. Kemudian telemedicine di rumah sakit pusat juga sudah banyak. Ini yang dokter ke pasien sekarang ya. Tadi dokter antar rumah sakit, antar puskesmas dengan rumah sakit. Sekarang kita cerita yang dokter ke pasien, yang acuannya adalah surat edaran 303220 atau Perkonsil 74/2020 tadi ya. Nah, ini contoh di RSCM juga sudah punya layanan yang membantu komunikasi antar dokter dengan pasien. Nah, salah satu syaratnya juga sama dengan di Sarjito, kebetulan saya lokasi di Jogja ya. Itu adalah pasien yang existing, pasien yang sudah terdaftar, yang sudah pernah mendapatkan pelayanan, yang sudah mempunyai rekam medik dan lain-lain. Karena memang kaitannya dengan isu keselamatan pasien, kerahasiaan data, dan lain-lain. Karena melakukan diagnosa menggunakan telemedicine bukan hal yang mudah juga kalau kita hanya sekedar menggunakan video conference dan lain. Contoh seperti ini terintegrasi ke SIM RS-nya RSCM. Di Sarjito juga begitu, mereka punya Tekon kalau Jawa itu artinya tanya gitu ya, tapi singkatan dari telemedicine konsultasi. Ini juga sama kepanjangan dari SIM RS untuk pelayanan dari dokter ke pasien. Jadi nanti pasien existing Sarjito yang ingin berkonsultasi dengan dokternya tidak lagi harus datang ke rumah sakit Sarjito di Jogja, tapi bisa melalui sistem. Sehingga mereka sekali lagi dokter akan mudah melayani juga karena sudah punya rekam medisnya dan lain-lain. Ingat tadi juga salah satu syarat di Perkonsil atau di SE adalah mereka harus punya STR dan juga SIP. Ini yang salah satu catatan penting dalam pemberian. Karena kan bisa jadi misalnya gitu ya, dengan layanan telemedicine apapun, semua orang bisa jadi dokter, semua orang bisa jadi pasien. Itu juga berbahaya. Harus ada satu jaminan secara hukum bagaimana pelayanan itu berjalan dengan baik sesuai dengan protokol yang berlaku. Nah, isunya kan terkait dengan informasi dan privasi pasien gitu ya. Bagaimana pemahaman pasien juga. Ini juga salah satu yang penting bagi dokter yang memberikan layanan telemedicine adalah di awal mereka harus menjelaskan dengan baik, Pak, Bu, saya dokter bla 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 ingin memberikan layanan dan nanti mohon dipahami data-data Bapak Ibu akan kami digitalkan dan akan kita masukkan ke sistem. Karena ini kaitannya dengan nanti berhubungan dengan privasi, berhubungan dengan perlindungan data, dan lain-lain. Apalagi ini kaitannya dengan info bahwa mereka tahu
data mereka akan didigitalkan dan akan disimpan di sistem, bahkan juga mungkin akan digunakan untuk kepentingan tertentu. Walaupun tentunya secara hukum dan regulasinya kita akan anonimuskan gitu. Tapi yang jelas seperti itu pun harus dijelaskan ke pasien karena tidak semua dokter atau pemberi layanan kesehatan cukup sabar memberikan hal seperti itu gitu ya. Dan segala macam hal ada privasinya dari ujung ke ujung. Ingat sekali lagi saya pernah ditanya juga di teman ini, Pak aman nggak gitu ya? Ya aman selama dokternya itu terkoneksi ke sistem di mana laptopnya dipakai dia, kemudian dia bisa login. Tapi tidak amannya adalah begitu laptop atau handphone dia yang terkoneksi sistem tadi hilang atau diambil orang dan ternyata passwordnya diketahui, otomatis akan diketahui oleh orang lain juga. Umumnya sih kalau koneksi antar titiknya sudah aman, tapi aksesnya yang harus kita cermati juga dengan lebih mendalam di dalam. Kemudian ini contoh tadi, autentikasi yang saya bilang tadi, apakah itu layanan antar Fasiankes, antar puskesmas rumah sakit, atau dokter ke pasien, bagaimana sistem telemedicine mampu mengautentikasi, memastikan siapa sih kamu gitu ya. Seperti yang paling gampang, analoginya adalah di perbankan. Jadi Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu buka mobile banking, internet banking, SMS banking, atau apapun namanya, pasti akan ada sistem untuk membuktikan Bapak Ibu itu pengguna sistem tersebut. Di ujung sana juga sama dokter, misalnya yang nanti melayani juga harus dibuktikan bahwa dokter itu adalah dokter tersebut dan lain-lain. Nanti mungkin di belakang saya jelaskan lagi. Jadi ada authentication system yang harus memastikan antar pengguna tadi supaya mereka yakin mereka sedang berada di sistem yang benar dan di proses verifikasinya berjalan dengan benar, dengan baik. Jadi contoh di perbankan itu satu acuan yang sangat bagus, yang mana nanti akan perlahan akan kita migrasikan juga ke layanan-layanan di telemedicine, apalagi yang berbasis mobile, karena kan rentan sekali ya kalau kita pakai handphone seperti ini, kita bisa bawa kemana-mana, bisa hilang, dicuri orang. Orang sekarang bilang kalau handphone itu adalah digital wallet atau dompet digital. Di sini, di handphone ini kita bisa perbankan, bisa untuk memberikan layanan kesehatan, bisa untuk mengecek akses ke kantor, ngecek email, itu kan bahaya banget. Ini justru autentikasi penting, mungkin ada fingerprint, ada face recognition, ada mungkin menggunakan token, ada yang mungkin menggunakan swipe card dan lain. Jadi ini penting untuk kita cermati. Isunya adalah memastikan yang mengakses itu berhak atau dan diizinkan. Gitu. Kedua juga berhubungan dengan pendaftaran pelayanan ini juga prosesnya kan harus diverifikasi ya. Mungkin seperti isunya Bapak Ibu waktu mendaftarkan nomor handphone harus mengupload foto KTP dan lain-lain itu untuk memastikan NIK. Buka rekening bank juga harus pakai NIK. Apapun pakai NIK untuk memastikan Anda itu benar-benar orang, Anda benar-benar masyarakat Indonesia, Anda benar-benar tercatat di sistem. Jangan sampai nanti ada orang lain yang menyaru, yang akan mengambil data dan lain-lain. Jadi contoh lagi misalnya di beberapa layanan telemedicine yang ada di sini, yang dari swasta, mereka juga akan memberikan 6 digit kode ke handphone, memastikan yang mendaftar itu memang pemilik handphone. Jangan sampai nanti ada orang lain pakai handphone yang berbeda, dia akan daftar. Makanya kan sekarang kita pakai 6 digit. Yang hostnya yang berhak. Ya. Kemudian nanti akan ada persyaratan. Nah ini yang penting. Halo, ya. Jangan ayo pinter Bu. Halo, maaf ada suara masuk. Saya teruskan. Syarat dan ketentuan orang Indonesia paling malas ini kan juga kaitannya sebenarnya dengan informed consent. Orang Indonesia itu paling malas kalau membaca syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi bahasanya dibuat kecil-kecil, tulisannya panjang dan pakai bahasa hukum. Jadi kadang-kadang kita saking malasnya yes next, I agree, finish gitu. Padahal di balik itu sebenarnya ada satu persetujuan di mana Anda nanti mereka minta izin, datanya akan dipakai untuk ini, dia mengambil izin untuk mengambil lokasi Anda, dia mengambil izin untuk mengambil foto Anda dan lain-lain. Itu yang harus kita cermati. Ini contoh tadi di beberapa layanan telemedicine yang ada, membantu kita untuk pelayanan COVID ya. Anda bisa chatting dengan chatbot, dengan robot untuk mengetahui apakah saya tinggal di daerah berbahaya kayak, ataupun mungkin bagaimana keluhan saya akan mengarah ke penyakit COVID atau flu biasa dan segala macam hal gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini yang isunya adalah tentang informed consent yang disebutkan, bagaimana kita mendigitalkan informed consent seperti ini. Ini sebagai satu contoh saja, surat persetujuan atau penolakan medis khusus kan ini kan harus diberikan oleh pasien kepada pemberi layanan kesehatan kan, bahwa saya dengan nama ini, alamat ini, segala macam hal, keberatan atau tidak keberatan mendapatkan pelayanan ini, data saya digunakan untuk apa dan lain-lain. Ini juga jadi tantangan tersendiri bagaimana proses ini bisa kita lakukan di dalam telemedicine yang sekarang juga masih menjadi proses maturisasi atau menuju kematangan gitu ya. Kemudian dalam pembayaran juga begitu, ada isu misalnya
Begitu kita masuk ke sistem, nanti kan mereka minta izin bagi kita untuk mengambil gambar, mengambil video, kemudian mungkin setelah itu kita bisa melihat berbagai layanan yang ada di dalam sistem tadi. Kemudian nanti Anda mungkin memilih layanan tertentu dengan harga berapa, dan seterusnya. Nah, ini beberapa layanan juga sudah sangat canggih, sudah sangat praktis. Anda bisa bayar pakai GoPay atau OVO, atau mungkin menggunakan transfer bank, dan lain-lain. Ini juga nanti akan ada isu bagaimana proses pelindungan pembayaran tersebut. Gitu ya. Tentunya so far sih di fintech sudah cukup maju, di financial technology, pembayaran online sudah. Tapi yang bahaya kalau nanti sifatnya masih berbasis SMS, kemudian menyuruh Anda untuk melakukan transfer ke ATM. Nah, itu nanti tanda kutip bisa di-hack juga, bisa diakali, sehingga Anda membayar sesuatu yang tidak perlu Anda bayar, atau orang lain mengambil alih pembayaran Anda, dan segala macam hal. Ini juga akan jadi isu penting di dalam layanan telemedicine. Kemudian perlindungan datanya juga, ini contoh, umumnya sih antar layanan sudah dilindungi. Ini satu contoh aja yang ditemenin punyanya Kemenkes, ada gambar gemboknya ya di situ ya. Itu adalah contoh bagaimana koneksi antara PC notebook dokter satu ke dokter lain gitu ya, itu sudah dilindungi dengan SSL atau Secure Socket Layer, sehingga kalau disadap di internet itu tidak mudah gitu, karena sudah disandikan atau dienkripsi. Nah, ini juga menjadi isu penting, karena kembali lagi kalau kita memberikan layanan berbasis kalau WA sih aman ya, enkripsi, atau Telegram aman. Tapi kalau kita berbasis SMS atau email, itu jalurnya clear text, jadi nanti bisa disadap. Dokter lagi ngobrol dengan pasien apa, itu ketahuan dengan sangat jelas sekali, karena SMS atau email itu tidak ada fungsi enkripsi kecuali kita tambahkan aplikasi khusus di atas itu gitu ya. Jadi perlindungan data, ingat sekali lagi kan kita pakai public network atau jaringan publik atau internet ya. Kemudian bagaimana data dibertukarkan? Ini contoh, kemudian saya pernah membantu UGM juga membangun sistem untuk mobile health. Ini contoh bagaimana katakan data yang sudah disimpan di rumah sakit, di dalam lab, karena kita diambil darahnya dulu nih, aplikasi mobile dulu untuk public health ya, untuk kesehatan masyarakat ya, memberikan promotion prevention bagi masyarakat untuk membuat gaya hidup sehat segala macam hal. Nah, ini data-data yang disimpan di rumah sakit tadi, pada waktu kita akan pakai ke provider tanda kutip telemedicine atau mobile health ini, sudah kita anonimuskan. Jadi data-data pribadi dia, nama, alamat, umur, berat badan segala macam udah hilang. Jadi nanti kalau kita mau merangkum buat analisa, akan ditampilkan sekian puluh ribu pasien yang mempunyai DM sebanyak ini, usia rentangnya 30-60 tahun, jenis kelaminnya wanita, pria, dan tapi tidak akan muncul data pribadi. Ini akan menjadi isu juga bagaimana sistem nanti mau memberikan proses anonymization, menghilangkan data-data pribadi kita nih, apalagi kaitannya nanti kalau sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Ingat, Anda sering ditelepon perusahaan kartu kredit atau apa, dapatnya dari mana? Bisa jadi mereka membeli data itu dari bank atau dari satu layanan lain. Anda pernah member apa gitu ya, member salon, member bengkel atau apa, datanya diperjualbelikan, sehingga data pribadi kita kemana-mana. Itu kan juga menjadi isu yang berbahaya juga gitu. Nah, sedikit ilustrasi, makanya tantangan terbesar di Indonesia adalah juga bagaimana kita membuat backbone atau tulang punggung kesehatan nasional. Ini contoh saya ambil, kebetulan saya lagi di Belanda. Di Belanda itu mereka punya Aorta, yang mana backbone nasionalnya untuk sistem kesehatan itu betul-betul sangat dibuat dengan sangat bagus. Bahkan tidak ada clinical data yang akan lewat di atas backbone. Jadi semua data klinisnya, rekam medis itu tertinggal dengan rapi di rumah sakit atau di klinik yang membuat sistem tadi. Jadi dengan kata lain, nanti yang tertukar adalah resume medisnya atau indexing saja. Nah, bahkan tadi disebutkan dalam proses autentikasi atau otorisasi, ini contoh kartu yang di bawah adalah kartu asuransi saya. Dokter atau pasien juga pada waktu kita meminta layanan yang tanda kutip berbasis telemedicine, dokter harus masukkan ke card reader untuk memverifikasi dokter itu adalah dokter beneran. Jadi kalau nggak pakai kartu itu, bisa jadi ada asistennya masuk ke ruangan, dia nyaruh jadi dokter, memberi layanan segala macam, nggak akan diizinkan kalau kan dia nggak punya kartu khusus itu, atau bahkan lebih penting misalnya ada pakai fingerprint, pakai retina mata atau apa. Pasien juga begitu, nanti ada kodenya sendiri dimasukkan ke situ. Apotek juga begitu. Jadi artinya sistem backbone-nya itu sudah sangat bagus sekali gitu ya. Nah, kemudian juga tantangan di telemedicine, begitu kita bicara nanti yang usernya makin banyak, karena ini kan kita belum tahu pandemi akan berakhir kapan. Ini juga tantangan umumnya di Indonesia adalah tentang reliabilitas atau kehandalan. Jadi seberapa handal sistem, begitu banyak sekali user connect ya, apakah hang atau tidak. Bagi teman-teman yang di akademisi mungkin seringnya kalau kita lagi ngurusin kurang atau apa, connect ke servernya dikti, jangan hang, begitu orang connect semua. Nah, itu contoh, mohon maaf, pemerintah kadang tidak menyediakan satu layanan infrastruktur yang reliable, yang handal, dan availability-nya kurang gitu ya. Ini desainnya harus dibuat dengan sangat bagus, ada redundannya dan lain-lain seperti itu gitu ya. Kemudian juga tentang layanan tadi ada di mana, ini kan kaitannya juga
isunya Kominfo sudah punya acuan bagaimana sebaiknya layanan-layanan kesehatan itu sebaiknya di-hosting di dalam negeri. Walaupun sekali lagi tadi kalau kita bicara layanan di dalam negeri juga tadi disebutkan kehandalannya kadang tidak bagus, keamanannya tidak bagus, sehingga kadang-kadang mereka masih sementara ini menggunakan sistem-sistem yang ada di luar negeri. Ini nanti jadi isu seberapa aman data itu disimpan di luar dan lain-lain. Jadi isu sendiri. Nah, tapi dari segala teknologi yang ada, tetap sekali lagi ternyata yang paling penting dalam pengelolaan sistem informasi, tidak terbatas telemedicine ya, itu adalah adanya aturan hukum, policy, prosedur yang ada di atasnya. Jadi kalau kita sudah punya data, network, perimeter fisikal yang sangat bagus, yang paling aman tetap kita harus punya aturan hukum, regulasi, aturan-aturan SOP yang jelas. Kenapa begitu? Karena bahkan saya dulu menekuni di sistem keamanan disebutkan the most secure network is unconnected network. Jadi kalau ditanya, Pak, sistem paling aman itu apa? Nggak ada. Jadi kalau mau di NSA, mau di FBI, di Amerika yang sangat canggih, nggak ada yang sistem aman, karena itu buatan manusia. Suatu saat pasti ada jebol. Nah, disitulah kita butuh aturan hukum, regulasi, SOP, dan lain-lain. Nah, disinilah PR kita di Indonesia menyiapkan aturan-aturan itu sehingga nanti layanan telemedicine berjalan dengan aman. Kalaupun nanti terjadi satu kegagalan atau mungkin pencurian data, ada regulasi yang bisa mengatur di atas itu. Nah, jangan lupa juga dalam stakeholder di dalam telemedicine itu sangat banyak. Bukan hanya sekedar pasien ke dokter atau teknisi atau para medis, masih juga ada penyedia layanannya, industri farmasi, sektor asuransi, pembuat kebijakan, badan pelaksana hukum, badan hukum, dan lain. Jadi kita harus melihat secara luas, secara holistik, sebaiknya seperti apa telemedicine itu dikelola. Nah, bahkan isu-isu yang lebih penting yang tidak tertuang secara eksplisit dalam aturan hukum adalah masalah etika. Karena kaitannya dengan bagaimana dokter memberikan layanan melalui TIK, melalui IT, yang mana nanti kadang-kadang pasien tidak paham betul dia sedang diapain gitu ya. Dengan kata lain, dokter harus mempunyai keinginan untuk menjelaskan dengan baik, kemudian hal-hal apa yang bisa ditanyakan, hal-hal yang privasi tidak boleh disimpan dalam keadaan dalam data elektronik dan segala macam hal, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan ethical practice ini bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Mungkin juga diharapkan juga dokter memberikan dukungan untuk penyempurnaan teknologi, mengadvokasi kebijakan dan inisiatif, identifikasi dari konsekuensi yang merugikan dan segala macam hal gitu ya. Jadi apa yang kita mesti lakukan sebagai penutup, banyak ya kalau kita bicara skop tentang telemedicine, tidak hanya lagi melulu dari sisi teknologinya, tapi juga berhubungan dengan misalnya tadi aturan hukum, berhubungan dengan protokol layanan kesehatan dan lain-lain. Jadi salah satunya adalah tanggung jawab privasi dan kerahasiaan dan keamanan informasi pasien dan pengobatan gitu ya, baik dari perujuk maupun memberi konsultasi, itu harus tanggung jawabnya sendiri, harus dilindungi dengan hukum, dilindungi dengan sistem juga. Standar interoperabilitas, karena kita bilang telemedicine tidak hanya berdiri di satu sistem. RSCM berkoneksi juga dengan Sarjito, berkoneksi dengan Kementerian Kesehatan, berkoneksi juga dengan klinik swasta, berinteraksi juga dengan pasien yang menggunakan mobile phone gitu. Nah, disitulah terjadi proses integrasi data yang harus selalu standar dan ada proses interoperabilitasnya sehingga semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Infrastruktur menjadi PR penting di Indonesia karena bagaimanapun kita punya tantangan dari sisi geografis yang sangat menyulitkan gitu ya, sangat luas sekali dan kepulauan gitu ya. Edukasi, peningkatan SDM ya dari penggunaan telemedicine, apakah itu buat mahasiswa yang sedang studi, dokter spesialis dan lain-lain, termasuk mungkin ada kualifikasi atau sertifikasinya. Instrumen-instrumen yang digunakan ini kalau di Amerika harus mengacu pada FDA ya, disebut sebagai medical device yang terkoneksi ke sistem telemedicine, harus mengikuti protokol tertentu. Jadi nggak sembarang beli alat yang murah di Tokopedia dikoneksikan terus jadi alat telemedicine, nggak bisa gitu ya. Ada aturannya, X-ray digital harus bagaimana, EKG digital harus bagaimana, untuk mengukur jantung harus mengikuti aturan apa, dan lain-lain. Perizinan pelayanan hukum, nah ini saya kira banyak teman-teman yang bergerak di bidang hukum mencermati dengan baik. Ini sering di berbagai seminar telemedicine selalu pertanyaan dari dokter-dokter gigi, mereka masih takut memberikan layanan karena aturannya masih surat edaran. Ini juga sudah kita tanyakan kementerian, ini harapannya semoga akhir tahun ini kita bisa meluncurkan satu peraturan menteri yang lebih kuat untuk melindungi layanan telemedicine yang berbasis dokter ke pasien. Gitu, ya. Asuransi kesehatan jadi isu karena ini masalah pembiayaan, bukan bidang saya, tapi selalu jadi diskusi seberapa banyak atau berapa besar biaya yang harus dibayarkan pada saat melakukan telemedicine dibanding kalau kita melakukan layanan secara offline gitu ya. Nah, utama tarifnya berapa, aturannya kayak di Permenkes
2019 antar financiers itu misalnya hanya 15.000 atau apa dan lain-lain gitu dan segala macam. Portal atau jalur-jalur untuk memberikan komplain, masukan segala macam pemerintah juga bagaimana nanti kaitannya kalau telemedicine bukan hanya sekedar di lokal atau nasional bahkan internasional. Bagaimana regulasi aturan hukum kalau datanya nanti terkirim keluar negeri dan bagaimana nanti kalau ada masalah dan segala macam hal itu harus diatur juga oleh badan internasional. Oke, saya kira mungkin dari saya cukup sekian. Semoga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu panjang. Ini mungkin karena waktunya mepet, jadi mohon maaf saya tidak akan terlalu cepat ngomongnya. Mungkin begitu dari saya. Ini ada email saya, jika nanti di seminar yang 2 jam ini tidak cukup, Bapak Ibu bisa ngirim email. Monggo waktu saya kembalikan kepada Bu Fitri. Terima kasih.